Kadang, cara terbaik mengenal sebuah daerah bukan langsung mengejar alamnya, tapi mendengarkan cerita yang sudah hidup ratusan tahun di sana. Setelah kembali dari Derawan, aku tidak buru-buru melanjutkan riding dan memilih menikmati beberapa hari di Tanjung Redep dengan lebih santai. Kali ini bukan ke pantai atau gunung, tapi mengunjungi tempat-tempat yang selama ini menyimpan sejarah panjang Kabupaten Berau. Pemberhentian pertamaku hari itu adalah Keraton Sambaliung. Ditemani Kak Ayu, aku masuk ke bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1881 ini, bekas pusat pemerintahan Kesultanan Sambaliung setelah wilayah Kesultanan Berau terbagi dua. Rasanya unik juga bisa berjalan di lorong-lorong yang dulu pernah menjadi bagian dari kehidupan para sultan, sambil membayangkan bagaimana daerah ini berkembang sampai menjadi Berau yang kita kenal sekarang. Dari Sambaliung, kami lanjut ke Museum Batiwakal di Kecamatan Gunung Tabur. Di sini, kami ditemani Bapak Suhaidi yang menjelaskan banyak hal tentang sejarah Kesultanan Berau. Baru kali ini aku tahu kalau ternyata budaya Berau cukup banyak dipengaruhi budaya Solo karena adanya hubungan pernikahan kerajaan pada masa lalu. Kami juga belajar bagaimana akhirnya Kesultanan Berau bergabung dengan NKRI pada tahun 1960 pada masa Sultan Haji Aji Raden Muhammad Ayub yang kemudian menjadi Bupati pertama Berau. Perjalanan hari itu kami tutup di Museum Siraja Teluk Bayur, museum pribadi milik Bapak Siraja yang kini dikelola bersama pemerintah daerah. Bersama Bapak Wahyu Landa, kami kembali diajak menyusuri kisah kerajaan Berau, mulai dari Aji Suryanata Kesuma sebagai raja pertamanya, hingga perjalanan panjang kerajaan ini sebelum menjadi bagian dari Indonesia seperti sekarang. Jujur, awalnya kupikir hari itu cuma akan jadi agenda selingan sebelum lanjut riding lagi, tapi ternyata justru menyenangkan, karena setelah berhari-hari menikmati laut, pulau, dan alam Berau, akhirnya aku juga punya kesempatan mengenal cerita yang membentuk daerah ini sejak berabad-abad lalu. Dan mungkin memang begitu, semakin kita mengenal sejarah sebuah tempat, semakin kita sadar kalau setiap perjalanan bukan cuma tentang melihat pemandangan, tapi juga memahami cerita yang sudah lebih dulu hidup di sana.